assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video Ramadan ini agak berbeda ya. Sore-sorenya saya buat videonya sambil duduk aja guys ya, sambil mantau-mantau murai batu. Dan di video ini saya ingin ngebahas seputaran murai batu, yang mana yang saya bahas ini sesuai dengan komentar-komentar yang sudah dituliskan, yang diketik oleh teman-teman kita. Udah capek-capek ngetik, jadi saya hargai dengan cara menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi sama kayak kemarin, karena terlalu sibuk, jadi pertanyaannya saya jawab melalui video. Tuh murai batu. Ayo guys, yang udah mulai paham membedakan jantan betina, ayo coba ditebak, nanti tuliskan di kolom komentar ya, mana yang jantan, yang mana betina. Ini ada yang double ring sama ada yang single ring. Nah, apakah betina semua, ataukah pejantan semua, ataukah jantan betina? Oke, lanjut, kita akan jawab pertanyaan teman-teman. Ini dari Mas Rahmat Mulyo Hadi. Mas, hari pertama ini ya, saya lihatkan ya. Mas, hari pertama saya lepas di kandang, si jantan dekatin betina dan langsung ngajak ke glodoknya. Terus hari kedua si betina masuk glodok. Lah hari ketiga setiap betina dekat si jantan kok kabur, kenapa ya? Normal Mas ya, Mas atau Om ini ya, apalah Om Rahmat. Itu normal kalau misalkan pejantan didekatin betina kabur. Misalnya si betina ini pejantan nengger, datang betina, set, pejantannya kabur, nggak masalah ya, itu normal. Itu menandakan, itu banyak tanda sih sebenarnya. Bisa jadi si pejantan sudah kawin, bisa jadi pejantan memang sudah melembut lah dengan betinanya. Itu nggak masalah. Cuman kalau misalkan ini pejantan, datang betina, kemudian pejantannya lari kelabakan, langsung nombor-nombor, jojok-jojok gitu, seperti ketakutan, stres. Nah, itu yang berbahaya ya. Itu berarti ada masalah dengan pejantannya ya. Pejantannya yang bermasalah. Nah, kalau dari saya lihat pertanyaannya Mas Rahmat tadi, itu pertanda sudah mulai sama-sama birahi. Pejantan udah masuk glodok. Tapi ingat loh, pejantan masuk glodok itu tanda tanya juga ya, bukan berarti oh langsung mau kawin gitu. Targetnya ini ada yang WA. Nah, jadi bukan berarti karena memang sudah birahi. Bisa jadi dia cuma ngecek apa sih kotak ini. Nah, bisa jadi juga dia nyumput di situ guys ya. Serasa wah ini dia udah nyari-nyari, udah ngecek-ngecek glodok. Bisa jadi dia nyumput guys. Jadi saya nggak terlalu senang kalau pejantan masuk glodok. Kecuali dia masuk glodoknya sambil bunyi-bunyi, merayu-rayu, kecil bunyi-bunyi gitu. Itu baru senang saya guys, sambil ngangkut sarang. Dan betina juga begitu. Nah, jadi Mas, dipahami tentang masalah murai batunya birahi atau belum. Tapi kalau melihat ceritanya aja, ini kayaknya udah birahi gitu ya, udah sama-sama birahi, tinggal nunggu aja. Dan sudah saya menyangka ini udah kayak kawin gitu loh, udah kayak murai batu kawin. Tapi kan belum tentu. Fakta di lapangannya kan belum tentu ya. Bisa jadi karena pejantannya nyumput pertama kalinya. Ini saya ngegas, dia makin ngegas motor itu guys. Gimana ini ya? Ya, jadi seperti itu. Itu loh contohnya, yang sana juga kayak gitu. Oke Mas, nanti kalau misalnya kurang paham ya ditanyakan lagi yang jelas. Ini saya lihat yang lain ya. Ini dari Mas Ian Warrior. Ini sebenarnya udah saya buatkan videonya kemarin Mas. Sekarang mau tanya, kalau semisal indukan udah jodoh dipindah ke kandang ternak yang baru, apa masalah apa enggak ya Om?
Oke, misal sepasang indukan sudah produksi, kita pindahkan, misalnya kandang ini kita pindahkan ke kandang ujung situ ya. Tuh, bagaimana, apakah dia masih bisa produksi? Bisa. Itu kita melihat dari karakter indukan ya. Ada indukan itu yang menunggu adaptasi dulu dia dengan kandang. Ada juga yang stres. Nah, jadi ini kemarin di tempat teman itu penangkaran, dia kebetulan dari kandangnya kan jelek kemarin tuh, nggak layak. Kemudian sudah dibuatkan kandang baru, jadi pindah ke seberang dia. Ke seberangnya pindah. Sekitar 10 meter dari tempatnya itu dipindahkan, ya otomatis dia suasana baru. Itu keadaan lagi ngelolo anakan, ada anakannya, dibawa sama anak-anaknya, kemudian dipindahkan. Dan apa akhirnya yang terjadi? Anakan tetap disuap dan burung tetap produksi lagi hingga sekarang ini. Tidak ada macet, tidak ada macet, jadi tetap lancar seperti biasanya. Nah, itu menandakan berarti burung tersebut tidak gampang stres, dan burung tersebut bisa dikatakan cepat adaptasi. Nah, jadi balik-balik lagi, ini kan hanya gambaran yang saya lihat, belum tentu di tempat yang lain, burung murai batu yang lain gitu ya, bisa jadi seperti ini, bisa jadi tidak gitu. Tapi kalau logikanya otomatis burung tersebut harus adaptasi dulu lah. Sama misalnya Anda pindah rumah kan, Anda pindah rumah pasti Anda keliling dulu ke rumah itu kan, lihat di mana sih WC-nya, di mana sih dapurnya, kamarnya yang mana, ini kamar apa dapur, ini kamar apa WC gitu. Nah, jadi seperti itu guys. Saya kesal juga dengar suara motor ini guys. Nah, otomatis kita harus adaptasi dulu kan, melihat dulu, oh ini pintunya seperti ini bukanya, oh ini seperti ini. Sama halnya dengan murai batu. Mungkin ada yang dipindahkan, misalnya Anda biasanya tinggal di rumah ini, kemudian masuk penjara, kan stres. Otomatis stresnya lama, sebulan diam aja nggak mau makan, kepikiran terus. Misal ini loh guys, bukan doain. Nah, jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Siapa tadi, saya lupa, Mas Iwan ya. Oke, kita lanjut. Mas Joko Susilo, nah ini ada bertanya lagi, Bang, jantan gacor di kandang bulat, tapi setelah disatukan sama betina kok nggak gacor lagi, kenapa ya Bang? Nah, nih ya, saya berdasarkan ini ya, komentar teman-teman. Pokoknya kok sering-sering berkomentar guys, biar saya jawab kok. Oke. Kenapa kok pejantan tiba-tiba yang tadinya gacor kemudian jadi stres setelah disatukan dengan betina? Itu penyebabnya apa itu ya? Jadi penyebabnya itu adalah pejantan belum birahi, belum siap, ataupun pejantan stres ya. Jadi burung gacor itu bukan berarti dia birahi, dan belum tentu dia itu siap untuk kawin. Samalah Anda misalnya kan, jangan Anda lah, misalnya Anda nanti yang nontonin langsung di cancel, langsung di unsubscribe. Jangan gitu, bukan Anda. Misalkan ada anak kecil ini ya, ini apa namanya, pintar ngomong, kemudian berani di depan khalayak ramai ngomong gitu ya, atau ceramah lah gitu ya di bulan puasa, didekatin cewek nggak berani, lah itu berarti dia belum dewasa. Jadi tunggu dulu ya. Nah, jadi Mas, punya saya loh udah 2 tahun 3 tahun. Nah, setiap murai batu tersebut mempunyai tingkat kecepatan birahinya itu berbeda-beda. Walaupun dia sudah dewasa, ada yang lambat, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun baru birahi, ada yang 6 bulan 7 bulan sudah birahi. Jadi jangan heran kalau misalkan ada murai batu yang umur 7 bulan 8 bulan sudah produksi, sudah menghasilkan anakan.
Dan jangan heran juga kalau ada pejantan udah umur 5 tahun, udah setahun dalam kandang produksi nggak produksi. Itu kembali lagi ke rezekinya ya. Sama faktor dari keturunan dan perawatan kita sendiri ya. Jadi kalau masalah yang seperti itu kita nggak bisa nggak bisa dibuat-buat. Itu real dari burung itu tersendiri. Nah, jadi bagaimana solusinya? Mungkin Mas ini minta solusinya gimana ya? Solusinya ya Anda pisahkan dulu Mas. Ya digandeng aja dulu sampai nanti murai batu si jantannya merayu-rayu dan udah berani mancing-mancing betina, manggil-manggil betina. Baru silahkan disatukan kembali. Ya. Ataupun dia mungkin stres juga bisa jadi. Jadi seperti itu ya. Nah, malah keluar guys. Saya lanjut ke video selanjutnya, ke pertanyaan selanjutnya. Mas, kalau sudah angkrem seminggu terus ditinggal itu kenapa ya Mas? Ditinggalnya berapa lama dulu Mas? Nah, ini Mas Ragil Setiawan, Om apa Mas ini? Mohon dimaaf ya, saya nggak lihat wajahnya. Kalau diangkrem seminggu terus ditinggal, nah ditinggalnya berapa dulu? Punya saya juga sering seperti itu, ninggal padahal sejam ditinggalin telurnya itu. Kadang 30 menit nanti dia masuk lagi. Itu nggak masalah, itu wajar. Si burung itu udah tahu dia kapan dia bakal masuk lagi, kapan telur ini harus masa telur ini habis untuk ditinggalkan gitu. Dia tahu gitu guys ya. Ya mungkin tingkat kehangatannya udah tahu dia, oh ini masih hangat, berarti ini masih bisa saya tinggal sekian menit. Nggak tahu lah bahasa burung, nggak mungkin menit-menit, nggak mungkin jam-jam. Kalau misalnya ditinggal bermalam-malam, misalnya sampai semalam 2 malam, dia tidurnya nggak digelodok, misalnya tidurnya di luar kandang, nah itu berarti ada masalah di sekitar kandang murai batu Mas atau Om Ragil tadi. Jadi bagaimana? Ya kalau udah terlalu lama 3 malam ditinggalin berturut-turut, itu mending Anda ambil aja atau Anda tetaskan dengan mesin inkubator yang pernah saya buat videonya. Jangan salah loh, cuman kardus dengan beras gitu udah banyak yang menghasilkan, yang menetaskan anakan. Tapi bukan saya ya, saya lihat di grup-grup juga itu udah banyak yang berhasil. Jadi itu bisa Anda pelajarin juga Mas atau Om. Nah, kalau untuk solusinya Anda harus cek kandang, sekitaran kandang itu mungkin ada predator atau sebangsa tikus atau tokek yang mengganggu sehingga membuat burung tidak nyaman. Ataupun Anda menukang gitu, mungkin Anda lagi bagusin jendela atau bagusin atap gitu ya, sehingga dia terganggu dan merasa terancam, makanya dia meninggalkan telurnya. Saya sudah pernah ngalamin seperti itu, ditinggalin telur, makan telur, mecahkan telur di bawah, bertelur di bawah, maksudnya udah pernah semua. Jadi insya Allah lah bisa, itu semua bisa ditangani dengan cara kita sabar dan terus berusaha atau ikhtiar ya. Nggak terasa saya pikir bisa terjawab 10 pertanyaan hari ini, tapi ternyata ini udah 13 menit, udah 14 menit guys. Jadi otomatis mau nggak mau, daripada nanti teman-teman bosan ketiduran kan, jadi besok kita lanjutkan lagi guys ya, nggak apa-apa ya, kita lanjutkan lagi besok. Sering-sering berkomentar, nanti akan saya jawab. Kalau bisa besok saya jawabnya dengan ringkas ya, ringkas dan jelas gitu ya. Oke, jadi seperti itu aja guys video saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.